لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله يا عباد الله لقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu nama Allah yang terangkum di dalam Al-Asma Al-Husna, nama-nama Allah yang terbaik adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq maknanya adalah yang maha memberi rezeki, yang maha membagi-bagi rezeki. Karena Allah punya nama Ar-Razzaq yang membagi rezeki, maka seluruh makhluk rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Seluruh makhluk. Jangankan kita manusia yang cerdas, kreatif, semut saja, binatang yang sangat lemah dalam lubang yang dalam, rezekinya pun sudah Allah tanggung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Seluruh binatang yang berjalan di atas muka bumi ini Allah sudah tanggung rezeki. Maka menjadi aneh para bapak dan saudara-saudara kalau ada orang yang galau dengan rezekinya. Menjadi aneh kalau ada manusia sedih dengan rezekinya. Kenapa harus galau? Kenapa harus sedih? Toh rezeki kita sudah Allah tanggung dan Allah jamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, rezeki tidak ada kaitannya dengan profesi. Rezeki tidak ada hubungannya dengan keilmuan. Banyak orang punya profesi mentereng, jabatannya tinggi, tapi rezekinya biasa-biasa saja. Sementara ada orang lain tidak punya jabatan, orang biasa, tapi rezekinya luar biasa. Ada orang yang sangat cerdas, smart, pinternya luar biasa, ilmuwan diakui alim, rezekinya ternyata biasa. Sementara ada orang yang nggak pintar, tidak banyak yang tahu, tapi rezekinya subhanallah luar biasa. Ini karena rezeki adalah hak prerogatif Allah. Rezeki adalah hak Allah mutlak. Maka kita bisa melihat sama-sama ASN, sama-sama berpegawai negeri dengan masa kerja yang sama, golongan yang sama, rezekinya berbeda. Sama-sama buka toko luasnya sama, yang dijual pun sama, berhadapan-hadapan, jejer, rezekinya berbeda. Ini karena rezeki itu adalah hak prerogatif Allah. Maka tidak layak kalau ada umat Islam yang galau dengan rezekinya, karena sungguh rezeki kita sudah Allah tanggung. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, walaupun rezeki kita ditanggung oleh Allah, kita diam saja pun Allah pasti kasih rezeki kita. Tapi sungguh Allah tidak suka kalau ada orang yang berpangku tangan, bermalas-malasan. Maka Allah berfirman,
wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wa qul, katakan Muhammad pada umatmu, i'malu, bekerjalah kalian, sing-singkan lengan, peras keringat, banting tulang, bekerja sekuat tenaga, karena Allah, Rasulnya dan seluruh umat mukmin akan melihat apa yang engkau kerjakan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, di satu sisi rezeki kita sudah Allah jamin, sudah Allah tanggung. Tapi di sisi yang lain Allah tidak suka melihat umat manusia bertakut-takut dan bermalas-malasan. Maka bekerjalah sekuat tenaga banting tulang. Sayyidina Umar jam 9, jam 10 pagi keliling masjid. Beliau usir orang-orang di masjid yang berzikir itu. Beliau usir. Ini bukan waktunya untuk beribadah, ini waktunya mencari rezeki. Silakan keluar. Ini mungkin agak ekstrim, tapi beliau ingin memberikan pelajaran pada kita. Rezeki harus dicari dan dijemput, berapapun hasilnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, rezeki kita tidak mungkin terbuka. Rezeki kita sudah Allah jamin, tapi Allah memperkenankan kita untuk menambah rezeki kita, boleh. Bahkan Allah memberitahukan caranya. Rasul memberi kita bagaimana memperoleh rezeki kita, walaupun jatahnya sudah ada. Maka kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, falyasil rahimahu, silakan perbanyak silaturahim. Datangi keluarganya, datangi saudaranya, teman-temannya. Itu sarana untuk menambah rezeki kita dari Allah. Allah juga menyatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kata Allah, perintahkan keluargamu untuk sholat, suruh istrimu, suruh anakmu untuk sholat, wastabir 'alaiha. Dan hendaknya kamu menyabar-sabarkan diri ketika mengerjakan sholat. Istiqomah itu maknanya bukan sekedar sabar, tapi menyabar-nyabarkan diri. Sebenarnya tidak sabar. Bayangkan ketika kita tidur lelap, pagi-pagi harus bangun sholat subuh, sebenarnya nggak sabar, masih ngantuk, tapi harus bangun untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Bayangkan ketika kita di tengah, di siang hari, lagi nikmatnya bekerja konsentrasi, harus kita tinggalkan untuk sholat duhur. Kita tidak sabar sebenarnya, tapi kita waktu istiqomah harus menyabar-nyabarkan diri. Kelanjutan ayat ini adalah la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Aku tidak minta rizki kepadamu, tapi akulah yang memberimu rizki. Ayat ini kata ulama menunjukkan bahwa sholat adalah sarana untuk meluaskan rezeki kita kepada Allah. Sholat menjadi sarana, wasilah untuk memperluas rezeki kita dari Allah. Maka semakin bagus kualitas sholat kita, semakin intens komunikasi dengan kita dengan Allah melewat sholat, maka yakinlah rezeki kita semakin diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ada ayat lain yang Allah ajarkan kepada kita untuk menambah pundi-pundi rezeki kita. Allah berfirman, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsiran. Barang siapa yang mau menghutangkan hartanya kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan berlimpah-limpah. Hutangkan harta kita kepada Allah. Dengan cara apa? Santuni para fakir miskin, bantu anak-anak yatim, bantu pembangunan masjid. Itu adalah cara kita menghutangkan harta kita kepada Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, saya yakin di tengah-tengah kita ada orang yang hobinya mancing. Kalau kita mancing umpannya adalah pelet atau cacing, maka yang kita dapatkan hanya ikan mujair kecil. Karena umpannya cuma pelet, umpannya cuma cacing. Tapi kalau umpannya yang kita lempar adalah ikan segar, kepiting dibelah dua, kita lempar ke laut, pasti dapat ikan kakap yang besar.
Semakin besar umpan yang kita lempar, semakin besar pula yang kita tarik. Kalau kita punya jaring, kita lempar ke laut ukurannya 5 kali 5 meter, tidak banyak yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau jaring kita ukurannya 50 kali 50 meter, kita lemparkan ke laut, sangat mungkin hasilnya akan melimpah. Semakin besar jaring yang kita lempar, semakin besar pula tangkapan yang akan kita dapatkan. Kalau kita punya sepetak tanah ukuran 5 kali 5 meter, kita tanami padi, maka jangan bermimpi hasilnya ton-tonan beras, mimpi. Tapi kalau kita punya tanah berhektar-hektar, kita tanami padi, sangat mungkin panennya berton-ton beras. Artinya semakin banyak kita menanam, semakin banyak kita akan panen. Itulah filosofi sedekah. Itulah filosofi infak. Itulah Allah bagaimana menghutangkan harta kita kepada Allah. Semakin banyak kita hutangkan kepada Allah, Allah sudah berjanji pasti dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Hadirin yang dimuliakan Allah, Sayyidina Ali suatu ketika pulang ke rumah dalam keadaan perut lapar. Sampai di rumah tanya pada Sayyidah Fatimah, istriku, adakah engkau masak hari ini? Kata Fatimah, maaf bang, saya tidak masak hari ini, maaf sekali bang. Tapi saya menyiapkan uang 6 dirham hasil kerja pada orang Yahudi. Silakan abang ambil untuk beli makanan, dan jangan lupa untuk anak kita Hasan Husin juga belum makan, bang. Silakan kau ambil. Bapak-bapak dan saudara-saudara, Sayyidah Fatimah ini adalah putri kesayangan Rasulullah. Kalau sekarang putrinya presiden, putrinya seorang raja yang punya kedudukan luar biasa, tapi mau bekerja keras, perempuan lagi. Beliau sering menimba air untuk mendapatkan upah, karena dulu air menjadi mahal. Beliau sering menyisir bulu-bulu domba untuk mendapatkan upah. Beliau sering menyortir ke rumah-rumah yang kering, ke rumah yang bosok untuk mendapatkan upah, dan kebanyakan milik orang Yahudi. Harus bekerja keras walaupun putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambillah uang 6 dirham pada Sayyidina Ali untuk beli makanan. Begitu keluar belum sempat membeli makanan, ada seorang laki-laki tua teriak-teriak, barang siapa yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih, Zat yang tidak pernah mengingkari janji. Sayyidina Ali tahu ini isyarat orang ini butuh bantuan. Maka tanpa pikir panjang, uang 6 dirham yang awalnya untuk membeli makanan karena beliau lapar, juga 2 anaknya lapar, beliau serahkan semua pada orang tua itu. Alangkah gembira orang tua itu mendapatkan 6 dirham di Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Begitu Sayyidah Fatimah melihat suaminya pulang tanpa membawa bungkusan, beliau menangis. Kata Sayyidina Ali, maaf sekali, saya tidak sempat membeli makanan karena ada orang tua teriak-teriak dan dia butuh bantuan. Insya Allah dia lebih butuh daripada saya. Nggak apa-apa, saya masih bisa menahan lapar. Kata Sayyidah Fatimah, bang, saya bangga dan saya setuju sekali apa yang abang lakukan. Kata Sayyidina Ali, kalau begitu saya izin akan ke rumah Rasulullah. Barangkali beliau masih menyimpan sisa-sisa makanan untuk kita makan bersama. Berangkatlah Sayyidina Ali ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum sampai ke rumah Rasulullah, di tengah jalan ada seorang badui menuntun seekor onta. Begitu mulai Sayyidina Ali langsung panggilnya, ya Abul Hasan, wahai Ali, tolong engkau beli onta saya, engkau beli. Kata Sayyidina Ali, maaf sekali saya tidak punya uang. Enggak apa-apa, tidak harus bayar sekarang, yang penting kamu yang beli. Belilah dengan cara tempo. Sayyidina Ali tidak punya pilihan antara tidak punya uang dan kasihan. Memang kamu mau jual berapa? Saya jual 100 dirham dengan cara tempo, silakan kau ambil. Baik, saya beli 100 dirham dengan cara tempo. Belilah onta itu walaupun dengan cara tempo, dan Ali memang tidak punya uang. Orang Badui senangnya luar biasa.
ada yang membeli adalah menantu Rasulullah. Setelah orang ini pergi, Sayyidina Ali melanjutkan perjalanan menuju rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak begitu lama, tiba-tiba ada orang Badui yang lain. Dia melihat sedang menurut onta. Kata orang ini, wahai Ali, kamu kok mau menurut onta? Kamu kok tentang malam mau dijual? Oh iya, saya jual. Ini tidak berapa, kok Ali? Saya jual 300 dirham. Baik, saya beli kontan 300 dirham. Langsung dibayar 300 dirham. Dan orang luar senangnya luar biasa karena bisa berkasar dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tangan-tangan diambilnya uang itu, beliau beli makanan, pulang ke rumah. Cerita ke Fatimah menangis. Begitu mudahnya Allah membalas orang yang berbuat baik. Maka kemudian Sayyidina Ali pamit karena sudah niat ke Rasulullah, beliau tetap izin istriku, karena saya sudah makan, anak sudah makan, maka izinkan kali ini saya ke rumah Rasulullah. Sampai di rumah Nabi tersenyum dan mengatakan, wahai Ali, engkau atau aku yang cerita duluan? Sayyidina Ali bingung lagi. Engkau atau aku yang cerita duluan? Kata Sayyidina Ali, Anda sah Rasulullah, jangan malu yang cerita duluan. Maka kata Nabi Ali, ketahuilah Allah sangat bangga apa yang engkau lakukan hari ini. Engkau menghutangkan harta kepada orang 6 dirham dan Allah membalasnya langsung 300 dirham. Itulah bagi balasan orang-orang yang mau menghutangkan hartanya kepada Allah. 1 dirham dibalas dengan 50 dirham. Ketahuilah wahai Ali, orang Badui pertama yang menjual unta kepadamu itu adalah malaikat Jibril, dan orang Badui kedua yang membeli untamu itu adalah malaikat Mikail. Dan itu cara Allah membalas hambanya yang soleh. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, sekali lagi rezeki kita sudah dijamin oleh Allah, maka tidak pantas kita jawab sedikit rezeki kita. Tapi kalau kita ingin rezeki kita melimpah, mari kita bekerja. Jangan menunggu keajaiban, bekerja sekuat tenaga. Dan Allah tidak suka kalau ada hambanya yang bermalas-malasan. Dan kalau kita ingin rezeki kita melimpah, mari perbanyak silaturahim, datangi keluarga kita, sana saudara kita, teman kita. Yang kedua, mari perbaiki kualitas sholat kita, karena ternyata sholat menjadi sarana untuk menambah rezeki dari Allah. Dan yang ketiga, mari perbanyak kita menghutangkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membantu orang miskin, membantu anak-anak yatim, membantu miskin dan semacamnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang mutakin dan diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu